Malam itu di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, seorang pria paruh baya bernama Hasan dengan hati berdebar duduk di balik kemudi taksi pinjaman, topinya ditarik rendah menutupi mata. Dia tak pernah menyangka bahwa penumpang pertamanya malam ini adalah putranya sendiri, Dimas, yang baru keluar dari sebuah kai sambil tersenyum pada pria muda di sisinya. Senyum yang membuat darah Hasan mendidih karena surat yang dia temukan siang tadi di kamar putranya. Hujan deras mengguyur kaca depan mobil, lampu-lampu neon warung makan dan gedung tinggi berkelap-kelip seperti bintang yang tak pernah damai. Hasan, 52 tahun, seorang ayah tunggal yang selama ini dikenal tegas dan taat agama, menggenggam kemudi lebih erat. Dia sudah 2 tahun jarang bertemu Dimas sejak istri meninggal dan anak laki-lakinya pindah ke kos dekat kampus Universitas Indonesia. Dimas, 22 tahun, mahasiswa jurusan Desain Grafis, selalu bilang sibuk kuliah dan kerja paruh waktu. Tapi Hasan curiga. Tak ada cerita tentang pacar perempuan, selalu pulang malam, dan ponselnya sering diam macet banget malam ini, Pak, kata Dimas dari kursi belakang, suaranya lelah tapi sopan. Hasan menjawab dengan suara yang sengaja dibuat kasar seperti sopir biasa, iya nak, hujan deras gini selalu begini. Mau kemana? Kos dekat Uya. Dimas mengangguk, matanya menatap keluar jendela. Hasan merasa jantungnya mau copot. Dia menyamar sebagai sopir taksi online pakai mobil pinjaman dari sepupu, memakai nama palsu Pak Joko, hanya untuk mendekati putranya tanpa ketahuan. Tujuannya sederhana, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Dimas. Apakah anaknya baik-baik saja? Apakah ada masalah yang disembunyikan? Di perjalanan yang macet itu, percakapan mulai mengalir. Dimas bercerita tentang tugas kuliah yang menumpuk, teman-temannya yang selalu nongkrong di kai, dan betapa sulitnya hidup mandiri di Jakarta. Hasan mendengarkan sambil sesekali memberi nasihat seperti ayah pada umumnya, yang penting jaga kesehatan, nak. Jangan lupa sholat 5 waktu. Dimas tersenyum tipis, iya pak, gue usahain. Hasan diam-diam memperhatikan ekspresi putranya di kaca spion. Ada sesuatu yang berbeda. Senyum itu tidak seperti dulu. Ada kerapuhan yang disembunyikan. Saat tiba di kos, Dimas membayar dengan GoPay dan memberikan tip kecil. Terima kasih pak, sopirnya ramah banget malam ini. Hasan hanya mengangguk, tapi hatinya bergejolak. Malam itu, setelah pulang ke rumah kecil di pinggiran Jakarta Selatan, Hasan duduk di meja makan sendirian. Dia ingat surat yang ditemukannya siang tadi saat membersihkan kamar Dimas yang jarang dikunjungi. Surat itu dari seorang bernama Andi, tulisan tangan rapi, penuh kata-kata hangat tentang cinta yang tak bisa dipungkiri dan harapan untuk masa depan bersama meski dunia menentang. Hasan belum membacanya sampai habis, tapi sudah cukup membuatnya gelisah. Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku ini, gumamnya sambil memegang kepala. Besok pagi dia akan kembali menyamar. Perjalanan ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, Hasan terus mengemudikan taksi palsu di sekitar kampus dan kos Dimas. Dia belajar jadwal kuliah putranya dari media sosial yang diam-diam dipantau. Setiap kali Dimas naik, percakapan semakin dalam. Dimas bercerita tentang tekanan kuliah, teman yang selalu bergosip, dan betapa sulitnya mencari tempat di masyarakat yang penuh aturan tak tertulis. Hasan di balik topi dan jaket lusuh, merasa semakin dekat dengan putranya. Tapi setiap kali Dimas menyebut teman dekatnya Andi, dada Hasan terasa sesak. Suatu sore saat hujan reda, Dimas naik lagi. Pak Joko, lu kayak tahu banyak tentang hidup ya. Gue lagi bingung nih, ada orang yang gue sayang banget tapi rasanya dunia nggak bakal nerima. Hasan menahan napas, cerita aja nak, sopir taksi ini pendengar yang baik. Dimas menghela napas panjang, mata hitamnya berkaca-kaca di kaca spion. Gue nggak tahu harus gimana. Keluarga gue pasti kecewa besar. Hasan ingin memeluk putranya saat itu juga, tapi dia hanya mengangguk pelan.
Malam itu, setelah mengantar Dimas, Hasan parkir di pinggir jalan dan menangis sendirian di mobil. Dia tak pernah menyangka peran sebagai sopir palsu akan membuka luka lama dalam dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Jakarta kembali panas dan ramai. Hasan bangun dengan mata bengkak. Dia memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Di kampus UI, dia parkir di tempat biasa dan menunggu. Dimas muncul dengan tas ransel besar, wajahnya lelah setelah malam lembur mengerjakan desain. "Pak Joko lagi." "Kebetulan banget," kata Dimas sambil naik. Hasan tersenyum di balik topi. "Iya nak, Jakarta kecil kok. Perjalanan kali ini lebih panjang karena ada demonstrasi di jalan tol." Dimas mulai bercerita lebih terbuka. Dia bicara tentang Andi, teman yang selalu ada di saat susah, yang mengerti dirinya lebih dari siapapun. "Andi beda, Pak. Dia nggak pernah jude gue. Kami suka jalan-jalan ke taman, ngobrol sampai pagi." Hasan mendengarkan dengan hati yang semakin berat. Di dalam hatinya, bayangan masa lalu muncul, teman karibnya dulu di kampung, yang hubungannya lebih dari sekadar sahabat, tapi dia pilih menikah dan melupakan demi keluarga. "Kadang cinta itu rumit ya nak," jawab Hasan pelan. Dimas mengangguk. "Betul Pak. Di Indonesia ini, apalagi kalau laki-laki suka laki-laki, rasanya seperti dosa besar. Gue takut keluarga gue tahu, takut diusir, takut nggak bisa kerja." Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Hasan. Dia ingin bilang "de ayah di sini, nak," tapi lidahnya kelup. Sore itu, setelah mengantar Dimas ke kos, Hasan melihat sesuatu jatuh dari tas putranya, amplop putih kecil. Dia ambil dan simpan, berniat mengembalikan besok. Malam harinya, di rumah, Hasan tak tahan. Dia buka amplop itu di bawah lampu meja. "Surat dari Andi, Dimas sayang, setiap hari bersamamu adalah anugerah. Cinta ini tak bisa kita sembunyikan selamanya. Aku siap hadapi dunia bersamamu, meski keluargamu dan masyarakat menolak. Kita bisa pindah ke kota lain kalau perlu. Aku cinta kamu." Tangan Hasan gemetar. Dunia seolah berputar. Dia ingat wajah Dimas yang tersenyum di kai malam itu. Semua masuk akal sekarang. Putranya mencintai seorang pria. Hasan berdiri, kakinya goyah, lalu jatuh ke lantai. Kepalanya pusing, napas tersengal. Tetangga menemukannya tak sadarkan diri dan membawanya ke rumah sakit. Di ranjang rumah sakit, Hasan terbangun dengan inus di tangan. Dokter bilang tekanan darah naik drastis karena stres. Dimas datang keesokan harinya, khawatir mendengar dari tetangga bahwa ayahnya sakit. "Ayah kenapa? Kok tiba-tiba begini?" tanya Dimas sambil memegang tangan ayahnya. Hasan menatap putranya, ingin bilang segalanya, tapi hanya tersenyum lemah. "Ayah baik-baik aja, nak. Mungkin kecapekan kerja." Tapi di dalam hati, badai sedang mengamuk. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bagaimana masyarakat akan melihat keluarganya? Di kampus, Dimas juga sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Dia bertemu Andi di taman belakang kampus, tempat mereka biasa duduk di bawah pohon rindang. "Gue khawatir sama ayah gue, Di. Dia sakit tiba-tiba," cerita Dimas. Andi memeluk bahu Dimas pelan. "Kamu kuat, Mas. Kita hadapi bareng." Tapi Dimas merasa bersalah. Dia tak tahu bahwa ayahnya sudah tahu rahasianya melalui surat itu. Sementara itu, Hasan di rumah sakit mulai berpikir. Dia ingat teman lamanya yang pernah punya pengalaman serupa, yang memilih diam dan menderita sendirian. Apakah dia akan melakukan hal yang sama pada putranya? Perjalanan sebagai sopir taksi palsu belum selesai. Setelah pulang dari rumah sakit, Hasan tak bisa berhenti memikirkan surat itu. Dia menyembunyikannya di laci meja, tapi setiap malam surat itu seolah memanggilnya. Dia kembali menyamar sebagai Pak Joko. Kali ini Dimas naik dengan wajah cemas. "Pak, ayah gue sakit kemarin. Gue nggak tahu harus gimana.
Hasan pura-pura kaget, wah, Maya nak. Ayahmu pasti sayang banget sama kamu. Dimas menghela napas, gue rasa ayah gue orang yang kaku, Pak. Dia pasti nggak bakal terima kalau tahu gue berbeda. Hasan merasa hatinya diremas. Di perjalanan yang macet lagi, Dimas bercerita lebih jauh tentang Andi, bagaimana mereka bertemu di kelas desain, bagaimana Andi selalu mendukung saat Dimas down karena tekanan dosen dan teman-teman yang suka bergosip. Di Indonesia, susah banget Pak. Gue pernah dengar cerita teman gue yang diusir keluarga gara-gara hal ini. Gue takut hal yang sama terjadi sama gue. Hasan diam, tapi pikirannya berputar. Dia ingat masa mudanya, ketika dia memilih menikah dengan ibu Dimas demi menyenangkan orang tua, demi menghindari bisik-bisik tangga. Cinta sejatinya dulu pada seorang pria di pesantren dia kubur dalam-dalam. Sekarang melihat putranya mengalami hal yang sama, Hasan merasa seperti melihat dirinya yang dulu. Suatu malam, setelah mengantar Dimas, Hasan parkir di dekat masjid dan sholat Isya. Dia berdoa panjang, meminta petunjuk. Keesokan harinya, dia bertemu Andi secara tak sengaja saat mengantar Dimas. Andi naik sebentar untuk antar Dimas pulang. Terima kasih Pak Sopir, kata Andi ramah. Hasan mengamati pria muda itu, sopan, mata lembut, jelas sangat menyayangi putranya. Hati Hasan semakin kacau. Di rumah, dia membaca surat itu lagi sampai habis. Air matanya jatuh. Ya Tuhan, kenapa harus anakku, gumamnya. Dia jatuh lagi, tapi kali ini hanya duduk lemas di lantai. Teman lamanya, Pak Hadi, datang berkunjung setelah mendengar kabar sakit. Pak Hadi yang tahu rahasia masa lalu Hasan, mendengarkan cerita. Has, dulu kamu pilih diam, jangan biarkan Dimas lakukan hal yang sama. Cinta itu bukan dosa kalau tulus. Kata-kata itu seperti angin segar. Tapi Hasan masih ragu. Sementara Dimas di kosnya sedang berdebat dengan Andi. Gue mau cerita ke ayah, tapi takut dia pasti marah besar. Andi memegang tangan Dimas, kita hadapi bareng. Aku nggak mau kamu sembunyi terus. Konflik semakin dalam. Hasan mulai mencari informasi diam-diam di internet tentang orang-orang seperti Dimas. Dia baca cerita-cerita orang tua yang akhirnya menerima. Tapi tekanan sosial di lingkungan retenya di masjid membuatnya takut. Suatu hari, Dimas naik taksi lagi dan hampir mengaku pada Pak Joko. Pak, kalau lu punya anak laki-laki yang suka laki-laki, lu bakal tolak dia nggak? Hasan menjawab dengan suara bergetar. Ayah mana yang gak sayang anaknya, nak? Itu adalah awal pemahaman. Konflik mulai memuncak saat keluarga besar mengadakan acara arisan di rumah Hasan. Dimas datang dengan paksaan, wajahnya tegang. Hasan yang sudah pulih berusaha biasa saja. Tapi bibinya mulai bertanya, Dimas kapan nikah? Sudah 22 tahun loh, cari istri yang baik. Dimas hanya tersenyum kaku. Malam itu setelah acara, Dimas pergi ke taman dengan Andi. Hasan mengikuti diam-diam dengan mobil. Dia melihat mereka berpelukan erat di bawah lampu taman, bukan pelukan biasa. Hatinya sakit, tapi bukan karena marah lagi, melainkan karena rasa bersalah. Keesokan harinya, sebagai Pak Joko, Hasan mengantar Dimas lagi. Dimas menangis di kursi belakang. Pak, gue nggak tahan lagi. Gue suka laki-laki. Gue cinta Andi. Tapi ayah gue pasti nggak terima. Hasan berhenti di pinggir jalan, tangannya gemetar. Nak, ayahmu mungkin butuh waktu. Jangan buru-buru putus asa. Dimas turun dengan mata merah. Hasan pulang dan menangis lagi. Dia menelepon Pak Hadi, gue nggak tahu harus gimana, Hadi. Anak gue menderita seperti gue dulu. Pak Hadi menasihati, bicara dari hati, Has. Jangan ulangi kesalahan kita. Sementara itu, Andi juga punya ceritanya sendiri. Keluarganya di Surabaya sudah menolak dia 2 tahun lalu.
Dia hidup mandiri, bekerja di agensi desain, tapi selalu merasa sepi. Dengan Dimas, dia merasa lengkap. Mereka janji untuk saling dukung. Suatu malam, ada raya di Kaegai yang biasa mereka kunjungi secara rahasia. Dimas dan Andi lolos, tapi teman mereka ditangkap dan dihina. Berita itu membuat Dimas semakin takut. Dia cerita pada Pak Joko, "Pak, dunia ini kejam banget buat orang kayak gue." Hasan merasa seperti ditampar. Dia mulai mengerti tekanan yang dirasakan putranya setiap hari. Di rumah, Hasan ambil surat itu lagi. Dia baca ulang, kali ini dengan mata yang berbeda. Bukan kemarahan, tapi empati. Dia ingat pengorbanannya sendiri, meninggalkan mimpi, menikah, punya anak, tapi kehilangan kebahagiaan sejati. Apakah dia mau Dimas hidup seperti itu? Tidak. Hasan mulai berubah. Dia pergi ke masjid, tapi kali ini sholat dengan hati terbuka, meminta kekuatan untuk menerima. Konflik dengan saudara-saudara semakin panas saat bibinya curiga Dimas terlalu dekat dengan Andi. Ada pertengkaran kecil di telepon. Dimas marah pada ayahnya yang tak pernah mengerti. Hasan diam saja, karena dia tahu dia yang paling mengerti sekarang. Puncak krisis datang saat Dimas memutuskan untuk pindah sementara ke apartemen Andi di kawasan Kemang. Dia tinggalkan pesan di rumah, "Ayah, gue butuh ruang. Jangan cari gue dulu." Hasan panik. Sebagai Pak Joko, dia mencari Dimas di tempat-tempat biasa. Akhirnya dia menemukan Dimas di taman yang sama. "Nak, ayah." Maksudnya Pak Joko khawatir. Dimas kaget, "Pak, lu kok tahu tempat ini?" Hasan tak tahan lagi. Dia buka topi, "Dimas, ini ayah." Dimas mundur, wajahnya pucat. "Ayah. Selama ini. Ayah yang nyamar." Air mata mengalir. Hasan cerita semuanya, kecurigaan, surat, kolapse, perjalanan hatinya. Dimas menangis terseduh. "Ayah tahu dari awal. Dan ayah nggak marah." Hasan peluk putranya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Ayah dulu juga pernah merasakan hal yang sama, Nak. Ayah takut, tapi sekarang ayah paham. Ayah nggak mau kamu menderita sendirian." Mereka bicara panjang di taman. Dimas cerita tentang perjuangannya, doa yang tak terjawab, rasa bersalah saat sholat, tapi juga kebahagiaan saat bersama Andi. Hasan dengar dengan hati terbuka. Andi datang dan untuk pertama kali, Hasan bertemu menantu calon dengan senyum. "Terima kasih sudah jaga anak ayah," kata Hasan. Tapi tidak semudah itu. Keluarga besar tahu ada pertengkaran besar. Bibinya bilang ini aib keluarga. Hasan berdiri teguh, "Ini anakku. Cinta dia adalah bagian dari dia." Pengorbanan Hasan nyata, dia kehilangan beberapa teman, bisnis kecilnya digosipkan. Tapi dia rela. Dimas dan Andi mulai terbuka di lingkaran kecil teman-teman gay mereka yang saling dukung di kai rahasia. Mereka cerita tentang mimpi masa depan, mungkin pindah ke Bali yang lebih terbuka, atau tetap di Jakarta dengan kepala tegak. Hasan ikut sekali ke pertemuan itu, diam-diam, dan melihat betapa kuatnya komunitas kecil ini meski penuh tekanan. Hatinya semakin tenang. Perjalanan emosional ini mengubah semua. Hasan belajar bahwa menjadi ayah bukan berarti memaksakan, tapi menerima. Dimas belajar bahwa ayahnya bukan musuh, tapi sekutu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, keluarga kecil mereka mulai pulih. Dimas kembali ke rumah sesekali, membawa Andi untuk makan malam. Hasan masak sendiri, meski tangannya masih kaku. Di meja makan, mereka bicara terbuka. "Ayah bangga sama kamu, Dimas. Kamu berani jadi diri sendiri," kata Hasan. Dimas tersenyum, "Ayah juga berani nerima gue. Itu yang paling berarti." Andi menambahkan, "Kami janji akan jaga satu sama lain, Pak." Hasan angguk, matanya berkaca. Mereka jalan-jalan bersama di taman yang sama, di bawah senja Jakarta yang indah.
Hasan lihat putranya berpegangan tangan dengan Andi dan untuk pertama kali dia merasa damai. Tak ada lagi topeng sopir taksi. Hanya ayah yang mencintai anaknya apa adanya. Di komunitas kecil mereka, Hasan bahkan mulai bantu sebagai pendengar bagi orang tua lain yang menghadapi hal serupa. Dia cerita pengalamannya, dulu gue pikir ini akhir dunia. Ternyata ini awal dari pengertian. Dimas dan Andi mulai rencana kecil, bisnis desain bersama, hidup sederhana tapi bahagia. Tekanan sosial masih ada, tapi mereka lebih kuat. Suatu malam hujan seperti malam pertama, Hasan duduk di teras, ingat perjalanan panjangnya. Dari sopir palsu hingga ayah yang benar-benar hadir. Dia tersenyum. Cinta tak selalu mudah di Indonesia, tapi jika tulus, itu layak diperjuangkan. Dimas datang duduk di samping, ayah, terima kasih udah jemput gue setiap malam dulu. Hasan tertawa pelan, itu jemputan paling berharga dalam hidup ayah, nak. Mereka peluk, ayah dan anak, di bawah atap yang sama lagi. Andi ikut bergabung dan untuk pertama kali, rumah kecil itu penuh tawa tulus. Perjalanan emosional ini mengajarkan mereka bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang penerimaan. Di akhir hari, Hasan sholat maghrib dengan hati ringan, berterima kasih pada Tuhan yang memberi kekuatan. Jakarta terus berdenyut, tapi di sudut kecil ini, ada harapan baru bagi pria-pria yang mencintai sesama. Apakah benar seorang ayah harus menolak anaknya yang mencintai sesama jenis demi kehormatan keluarga, atau cinta sejati keluarga lebih penting daripada segalanya? Benar atau salah?